Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiy ba'dah. Kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang masih kita bicarakan tentang makna tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid ini. Syekh berkata, wa qad nafallahu subhanahu an yakuna lahu syarikun fil mulki aw mu'inun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menafikan bahwa dia memiliki sekutu fil mulki dalam kekuasaan aw mu'inun atau penolong. Ya, kama nafa subhanahu an yakuna lahu syarikun fil khalqi war rizqi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menafikan bahwa ia mempunyai sekutu dalam penciptaan dan memberi rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menafikan dalam Al-Qur'anul Karim, telah menyangkal, meniadakan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam al-mulk, dalam kekuasaan. Au mu'inun, Allah Subhanahu wa taala telah menafikan adanya penolong bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan. Ya. Kama nafa subhanahu an yakuna lahu syarikun fil khalqi war rizq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menafikan ya bahwa ia memiliki sekutu ya fil khalqi war rizqi, dalam mencipta dan memberi rezeki. Ya, yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Haza khalqullah fa'aruni maza khalaqal ladzina min dunihim." Inilah ciptaan Allah, maka kalian perlihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Luqman ayat 11, Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwasanya langit dan bumi, gunung-gunung semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekutu-sekutu selain Allah Azza wa Jalla, Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, apa yang diciptakan? Tidak ada yang diciptakan. Ya. Dalam surah Luqman ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa ambatna fiha ya min kulli zaujin karim." Allah yang telah menciptakan langit dengan tanpa tiang. Ya, langit yang begitu besar, yang begitu luas, begitu tinggi, ya begitu megah, tidak ada tiangnya. Ya, siapa yang menciptakan itu? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ya, langit yang begitu besar diciptakan oleh Allah tanpa tiang. Ya, kalau ada tiangnya pasti terlihat oleh manusia. Ya, wa alqa fil ardi rawasiya. Allah yang menancapkan gunung-gunung di atas permukaan bumi ini, di penjuru-penjuru bumi. Allah tancapkan gunung-gunung ya supaya bumi ini tidak bergoyang ya kalau tidak ada gunung. Kemudian ya Allah mengatakan wabasta fiha min kulli dabbah. Allah tebarkan berbagai macam makhluk hidup di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya bahwa semua makhluk hidup itu perlu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan hujan dari langit yang menjadi sebab dapat rezekinya semua makhluk. Kata Allah, wa anzalna minas samaa'i ma'a. Allah turunkan dari langit ya air hujan, fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Maka dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan setiap segala sesuatu yang berpasangan yang indah terlihat oleh mata. Ya, kemudian di ayat 11 surah Luqman Allah mengatakan haza khalqullah. Inilah ciptaan Allah SWT, yakni Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Allah yang menancapkan gunung-gunung di berbagai penjuru dunia. Kemudian Allah yang menyebarkan binatang-binatang di segala penjuru dunia ini. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Dan Allah juga yang memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Kemudian kata Allah, haza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, fa'aruni maza khalaqal ladzina min dunihi. Perlihatkanlah oleh kalian, wahai musyrikun, kepadaku apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla mencipta? Tidak ada. Apakah mereka memberi rezeki? Tidak ada.
Ya, apakah mereka mencipta langit ya tanpa tiang? Apakah mereka mencipta gunung-gunung? Tidak ada. Oleh sebab itu Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla tidak patut untuk disembah ya. Karena mereka tidak mencipta sesuatu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Hadza khalqullah fa'aruni maza khalaqal ladzina min duni." Inilah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang musyrikun, inilah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka kalian perlihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 21, kata Allah, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah." Siapakah yang akan memberikan rezeki kepada kalian jika Allah Azza wa Jalla menahan rezeki? Jika Allah Azza wa Jalla menahan rezeki dari makhluknya, siapa yang bisa memberikan rezeki kepada makhluk ya? Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah bisa? Tentu tidak bisa sama sekali ya. Yang memberikan rezeki kepada makhluk yang hidup di alam semesta ini seluruhnya ya, seluruh makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, karena yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah." Siapakah yang akan memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezekinya ya? Jika Allah menahan rezekinya. Dalam tafsirul Muyassar dikatakan, bal man hazar razzaqul maz'um allazi yarzuqukum in amsaka Allahu rizqahu wa mana'ahu ankum. Ya, siapakah pemberi rezeki yang bisa diklaim yang memberikan rezeki kepada kalian jika Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki dari kalian? Ya, bal istamarral kafiruna fi tughyanihim wa dhalalihim. Ya, tetapi orang-orang kafir ya terus menerus dalam kesesatan mereka dan keangkuhan mereka, fi mu'anadatin wastikbarin, dengan penuh ya penentangan dan kesombongan. Tidak ada. Kalau Allah SWT menahan rezeki makhluk, siapa yang bisa melepaskannya? Siapa yang bisa memberikannya, menggantikan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada ya. Tuhan-Tuhan palsu selain Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa memberikan rezeki kepada makhluk jika Allah menahan rezeki mereka. Jadi Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang lain tidak bisa sama sekali ya. Kemudian Syekh berkata, kama a'lanan firadahu birrububiyyati ala jami'i khalqihi. Allah juga telah mengumumkan keesaannya dalam rububiyah atas semua makhluk ya. Allah Azza wa Jalla ya telah mengumumkan, telah menyatakan rububiyahnya atas semua makhluk. Faqala, maka Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu segala puji hanya milik Allah, Rabbnya alam semesta. Segala pujian, sanjungan ya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki ya, Allah yang berkuasa di alam semesta ini ya. Rabbil alamin. Rabb artinya apa? Pencipta, pemilik, penguasa. Al-alamin yaitu segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Al-alamin adalah segala sesuatu, kullu ma siwa Allah Azza wa Jalla wa huwal alam. Segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla itu adalah alam. Allah lah pemiliknya, ya Allah penciptanya, ya Allah penguasanya, Allah pengaturnya, Allah yang memberikan rezeki. Apapun yang ada di dunia ini, yang ada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, mematikannya, Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam suratul A'raf ayat 54, Allah berfirman, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, yang Maha Esa, tidak patut disekutukan dengan apapun. Itulah Allah Azza wa Jalla, ya. Sesungguhnya Rabb kalian yang hak adalah Allah Azza wa Jalla. Allazi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Bumi ini, langit ini tidak tercipta dengan sendirinya, ya. Tidak tercipta dengan sendirinya. Ya, siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Fi sittati ayyam, Allah ciptakan dalam 6 masa. Summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Yughshil laila an-nahara, Allah tutupkan malam kepada siang, ya. Allah tutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasisa,
di mana malam mengejar siang dengan sangat cepat. Ya, kita lihat pergantian malam dengan siang sangat cepat terjadinya. Ya, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ya, matahari, bulan dan bintang-bintang ditundukkan dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa penciptaan dan urusan itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, maha suci Allah Rabbnya alam semesta, ya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah adalah Rabb, ya. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala yang menutupkan malam kepada siang, ya. Sehingga siang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan, ya, matahari, bulan dan bintang-bintang. Siapa yang menundukkan? Siapa yang menahannya sehingga tidak terjatuh ke bumi? Ya, Allah Azza wa Jalla yang menahannya. Ya, kemudian Allah mengatakan, ala lahul khalqu wal amru. Penciptaan itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di tangan Allah Azza wa Jalla. Semuanya yang ada diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal amru juga urusan, yakni tentang nubuat, tentang wahyu, itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini juga Allah Azza wa Jalla terangkan tentang rububiyahnya. Kemudian waqad fatarallahu jami'al khalqi 'alal iqrari bi rububiyyatihi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan semua makhluk di atas pengakuan akan rububiyahnya. Jadi semua makhluk itu mereka meyakini rububiyah Allah Azza wa Jalla. Yani kalau ditanyakan siapa pencipta alam semesta ini, mereka akan jawab penciptanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Azza wa Jalla. Ya. Siapa yang menghidupkan, yang mematikan? Allah Azza wa Jalla. Bukan patung-patung yang mereka sembah, bukan juga wali-wali yang mereka agungkan, tidak. Yang mencipta, menghidupkan, mematikan, pasti jawabannya sama semuanya, baik yang bertauhid maupun yang musyrik, ya. Semuanya menjawab bahwa yang melakukan semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Hatta innal musyrikina, sampai-sampai orang-orang musyrikin, allazina ja'alu lahu syarikan, yang membuat sekutu bagi Allah Azza wa Jalla fil ibadah, dalam ibadah, yuqirruna bitafarrudihi birububiyyah. Mereka mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah. Jadi semua makhluk mengetahui rububiyah Allah Azza wa Jalla, ya. Ahlu Makkah kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menciptakan diri mereka? Mereka akan jawab yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapakah Rabbnya langit yang 7 dan Rabbnya arasy yang agung. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab dia adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya, qul afala tattaqun. Katakanlah apakah kalian tidak bertakwa? Yakni kalau kalian mengatakan bahwa langit yang 7, arasy yang begitu agung ini milik Allah Azza wa Jalla, maka ya kalian wajib beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah, qul man biyadihi malakutu kulli syai. Katakanlah siapakah yang di tangannya tergenggam kekuasaan terhadap segala sesuatu. Ya, siapa yang berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta ini? Allah Azza wa Jalla. Ya, wa huwa yujir. Allah yang melindungi. Ya, wala yujaru alaihi, dia tidak butuh perlindungan. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya, Rabb yang di tangannya ya tergenggam kekuasaan segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Dia melindungi dan dia tidak dilindungi. Allah tempat kita berlindung, bukan ya Allah dilindungi. Allah tidak perlu perlindungan dari makhluk, ya. Apa jawaban mereka? Sayaquluna lillah. Semuanya adalah milik Allah. Fa anna tusharun, bagaimana kalian dipalingkan? Jadi langit yang 7 ini, arasy yang begitu agung, kalau ditanyakan kepada orang musyrikin, siapakah yang menciptakannya? Allah, mereka akan jawab yang menciptakannya adalah Allah, pemiliknya adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau ditanyakan, ya, siapakah Rabb yang di tangannya ya terdapat kekuasaan terhadap segala sesuatu? Siapa Rabb tersebut? Mereka akan jawab, Rabb tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Yang Maha melindungi, siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi meskipun demikian, mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya, jadi mereka bertauhid dalam tauhid rububiyah tapi tidak dalam tauhid uluhiyah. Yakni mereka mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur, tapi kemudian mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka tauhid mereka belum benar, ya. Kemudian kata Syekh, fa hadza tauhidu lam yazhab ila naqidhihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Tauhid ini tidak ada yang menolaknya,
ya satu kelompok yang dikenal dari manusia. Tidak ada manusia yang menolak bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah pemberi rezeki, bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan. Tidak ada. Apakah orang-orang kufar mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka yang menghidupkan, mematikan? Tidak. Ya. Musyrikun juga tidak mengakui hal seperti tersebut. Ya. Mereka beribadah kepada Tuhan selain Allah, tujuannya adalah supaya mereka lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak mengibadahi mereka kecuali supaya Tuhan-Tuhan tersebut mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi tidak ada satupun kelompok manusia yang mengingkari tauhid rububiyah. Tidak ada, semuanya percaya. Ya. Semuanya percaya akan tauhid rububiyah. Ya. Balil qulubu mafturatun 'alal iqrari bihi. Ya, hati manusia diciptakan untuk mengakui tauhid rububiyah. Hati manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengakui tauhid rububiyah. Ya. A'zamu min kauniha mafturatun 'alal iqrari bi ghairihi minal mawjudat. Lebih besar pengakuan manusia atau lebih besar pengakuan hati manusia terhadap tauhid rububiyah daripada pengakuannya terhadap al-mawjudat, terhadap benda-benda yang ada lainnya. Ya. Lebih besar pengakuan manusia terhadap tauhid rububiyah daripada pengakuan-pengakuan mereka terhadap benda-benda yang mawjud lainnya. Ya. Kama qalatir rusul, sebagaimana para rasul berkata, fi ma haqqallahu anhum, dalam ayat yang Allah ceritakan tentang mereka, qalat rasuluhum, rasul-rasul mereka berkata, afillahi syakkum fatiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan tentang Allah yang merupakan pencipta langit dan bumi? Oleh sebab itu para rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ya diutus bukan untuk membuktikan adanya Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk membuktikan Allah Azza wa Jalla, karena mereka sudah yakin Allah Azza wa Jalla ada. Mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk mengajak kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk membuktikan Allah itu ada. Ya, karena mereka sudah yakin Allah itu ada. Semua umat-umat Nabi terdahulu itu mereka sudah yakin Allah itu ada. Ya, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur, Allah penguasa di alam semesta. Mereka sudah tahu itu. Tapi mereka mempersembahkan ibadah tidak kepada Allah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Nah, pengakuan manusia akan adanya Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta itu lebih besar daripada pengakuan mereka ya terhadap hal-hal yang nampak lainnya. Ya. Wa ashharu man urifa tajahuluhu wa tazahuruhu bi inkari rabbi fir'aunu. Orang yang paling dikenal ya dengan sifat kepura-puraannya mengingkari Allah adalah Fir'aun. Ya, manusia semuanya mengakui Allah itu pencipta, pemberi rezeki. Itu semua manusia mengakui. Orang-orang Nasrani pun kalau kita tanya apakah pencipta alam semesta ini Yesus atau Tuhan Bapa? Siapa yang mereka jawab? Yesus atau Tuhan Bapa? Tuhan Bapa pasti mereka jawab Tuhan Bapa, yakni Allah Azza wa Jalla. Ya, oknum pertama mereka Allah yang mencipta. Tuhan Yesus itu mungkin bagi-bagi surga. Ya. Tapi kalau mencipta bukan Tuhan, bukan Yesus yang mencipta, Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Yesus mencipta sementara alam ini lebih dulu dari dia ya. Nah, wa ashharu man urifa tajahuluhu wa tazahuruhu, orang yang paling dikenal dengan tajahulnya, sifat pura-pura tidak tahu, wa tazahur pura-pura, biingkari Rabbi, pura-pura mengingkari Allah adalah Fir'aun ya. Fir'aun dia pura-pura mengingkari Allah SWT sebagai pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta ini. Wa qad kana mustaqinan bihi fil batin. Namun dia yakin ya dalam hatinya bahwa pencipta adalah Allah SWT. Dia pura-pura, penguasa ini saya, di alam semesta ini saya penguasanya, saya penguasa negeri Mesir. Itu hanya di lisan, tapi dalam hatinya dia meyakini bahwa alam semesta ini penciptanya adalah Allah SWT. Ya. Kama qala Musa, sebagaimana Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Ya, kata Musa, ya, laqad alimta, sesungguhnya kamu telah mengetahui, ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut kecuali Rabbnya langit dan bumi. Basair sebagai bukti-bukti yang menunjukkan benarnya Musa alaihissalam dalam dakwahnya. Siapa yang menunjukkan
benarnya Nabi Musa SAW dalam dakwahnya adalah mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, dan Firaun tahu itu mukjizat itu dari Allah Azza wa Jalla, tapi dia mengingkari, ya. Wa qala anhu an qaumihi, Allah berfirman tentang Firaun dan tentang kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, ya. Mereka menentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla sementara diri mereka sendiri meyakininya, zulman uluwa, sebagai tindakan kezaliman dan kesombongan. Jadi enggak ada manusia yang pura-pura tidak ada manusia yang benar-benar meyakini tidak ada pencipta di alam semesta ini. Mereka yakin, ya. Cuma pura-pura mengakui tidak ada Tuhan di alam semesta ini, sehingga dikatakan dalam keadaan kesulitan tidak ada ateis sejati, ya. Tidak ada. Misalnya orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan sekalipun dalam kesulitan pasti dia ingat Tuhan, ya, pasti dia ingat Tuhan, ya. Wa kadzalika man yunkiru rabba al-yauma minasyu'in, ya. Demikian pula orang yang mengingkari Allah pada hari ini, minasyu'in, dari kalangan syu'in. Syu'in itu bahasa Arab artinya adalah komunis, ya. Syu'in artinya komunis. Orang-orang komunis yang mengatakan tidak ada Tuhan, alam ini tercipta dengan sendirinya, tidak ada Tuhan. Nah, mereka juga mengingkari Tuhan, ya kan? Dia mengatakan la rabba wal hayatu madda. Tidak ada Tuhan, hidup ini materi yang ada ini aja, enggak ada alam di balik alam nyata ini. Itu ajaran komunis, ya. Tidak ada Tuhan. Ya. Inna ma yunkirunahu fi zahir mukabaratan. Mereka mengingkarinya secara zahir, itu mukabarat adalah sebatas kesombongan saja. Wa illa fahum fil batin la budda an ya'tarifu annahu ma min mawjudin illa walahu mujid. Kalau tidak, maka dalam hati mereka pasti mereka mengakui bahwa tidak ada yang mewujud kecuali ada mewujudnya, ada yang mengadakannya. Jadi orang-orang syu'iyin, orang komunis, mereka mengatakan tidak ada Tuhan, hidup itu hanya materi yang ada ini, tidak ada alam akhirat, itu tidak ada sama sekali. Itu mereka mengatakan seperti itu hanya sebatas mukabarah, sebatas kesombongan aja, sebatas kesombongan. Dalam hati mereka tetap mereka meyakini bahwa segala yang ada pasti ada yang mengadakan, ya. Wa ma min makhluqin illa walahu khaliqun. Tidak ada makhluk kecuali ada makhluknya, ya. Jadi dalam di lisannya mereka katakan tidak ada pencipta itu. Dunia ini terjadi dengan sendirinya, itu di lisan. Tapi dalam hati mereka yakini bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Segala makhluk pasti ada pencipta, ya. Wa ma min atharin illa walahu mu'athir. Tidak ada pengaruh kecuali ada yang mempengaruhi. Tidak mungkin sesuatu bergerak kecuali ada yang mendorongnya, ya. Daun bergerak, ada angin yang menggerakkan, ya, dan seterusnya. Tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali ada yang menjadikannya. Tidak mungkin ada pengaruh kecuali ada yang mempengaruhi. Itu pasti, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan tiba-tiba, ya, tanpa ada sesuatu yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri sendiri, ya. Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka mencipta langit dan bumi? Bal la yuqinun, tetapi mereka tidak yakin, ya. Jadi kemungkinannya tiga saja, ya. Tercipta tanpa ada yang mencipta, atau kita yang menciptakan diri sendiri, atau kita ini diciptakan oleh Rabb yang Maha Pencipta, ya. Apakah mungkin kita tercipta dengan sendirinya? Tadinya tidak ada terus tiba-tiba kita ada? Enggak mungkin, ya. Atau kita ciptakan diri kita sendiri? Enggak mungkin juga. Gimana kita ciptakan diri sendiri? Maka yang benar adalah yang ketiga, yaitu kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini dari makhluk ini kecuali ada yang menciptakan, ya. Karena kemungkinannya cuma tiga. Dicipta tanpa ada pencipta, tiba-tiba ada saja, itu tidak mungkin. Bagaimana langit, bumi, darat, laut, ya, manusia, makhluk di alam semesta ini tiba-tiba ada begitu saja, ya kan? Gak mungkin. Itu kemungkinan pertama, adalah kemungkinan yang tidak akan masuk akal, ya. Kemungkinan yang kedua apa? Kita yang ciptakan, makhluk itu sendiri yang ciptakan. Mungkin enggak? Kita ciptakan diri sendiri, ayam ciptakan dirinya sendiri, ya, kerbau ciptakan diri sendiri, itu juga enggak mungkin. Maka yang paling logis adalah kemungkinan yang ketiga, yaitu diciptakan oleh pencipta. Siapa penciptanya? Allah Azza wa Jalla, ya. Itu dia. Wa ta'ammalil alama kullahu. Perhatikanlah oleh kamu
alam semesta ini semuanya, ulwihi wa suflihi, yaitu alam di atas dan di langit. Yakni perhatikan langit dan bumi, ya. Bi jami'i ajzaihi, dengan semua bagian-bagiannya. Tajidhu syahidan bi isbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Kamu akan dapati dia sebagai saksi yang menetapkan adanya penciptanya, ya, sani' penciptanya, wa fatiri pembuatnya, wa malikihi dan penguasanya. Coba perhatikan, ya, alam semesta ini, langit, bumi, daratan, lautan, ya, dengan semua makhluk yang ada dalamnya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Kamu akan yakin bahwa semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan bukti adanya pencipta, ya, Allah Azza wa Jalla. Fa inkaru sani'ihi wa juhduhu fil uquli wal fitar bimanzilati inkaril ilmi wa jahduhu. Mengingkari pencipta alam semesta ini dan menentangnya di akal dan di fitrah itu sama kedudukannya dengan mengingkari ilmu, wajahduhu, dan juga menolaknya, ya. Gak mungkin ditolak, gak mungkin ditolak, gak mungkin diingkari, ya. La farqa bainahuma, tidak ada beda di antara keduanya. Jadi mengingkari Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta alam semesta ini dengan mengingkari ilmu itu sama. Misalnya ada sesuatu yang sangat jelas, ya, misalnya langit di atas kita, itu semua orang tahu bahwa langit di atas kita, ya. Nah, adanya pencipta alam semesta ini sama jelasnya dan tegasnya dengan pernyataan kita bahwa di atas kita ada langit, ya. Kalau bisa nggak kita ingkari? Oh, nggak ada langit kok di atas kita, nggak bisa kan? Demikian pula, ya, tentang Allah SWT sebagai pencipta, nggak bisa diingkari. Karena dia sangat jelas sebagaimana jelasnya suatu ilmu, ya. Wa ma tabajjaha bihi syuyu'iyatul yauma min inkari wujudi rabbi innama huwa min babil mukabarati. Apa yang disombongkan, tabajjah artinya sombong, ya. Apa yang disombongkan oleh syuyu'iyah, apa itu syuyu'iyah? Komunis pada hari ini, min inkari wujudi rabbi, berupa pengingkaran adanya Tuhan, innama huwa min babil mukabarah. Sesungguhnya itu adalah dari bab kesombongan. Itu hanya sebatas kesombongan, mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla. Apa namanya? Al-mukabarah, itu kesombongan saja. Itu adalah kesombongan saja. Dalam hati mereka pasti yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu